Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tabletbintang.com. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini pasti kalian yang penggemar series 17 selamanya ini pasti nggak asing dong. Mereka ini Kanesa dan si Dai. Dai ini salah satu pencipta, ya nggak? Ya, betul. Si Kanesa ini juga penyanyi untuk soundtrack 17 selamanya. Di sini dia mau cerita gimana sih cerita awalnya sampai terlibat di serial 17 selamanya ini. Kanesa bisa cerita dikit gimana Muki bisa tune in dan akhirnya dipercaya sampai membuat lagu ini. Sebenarnya Kada itu udah bikin duluan lagunya. Jadi aku nggak tahu nih prosesnya, mereka lagi mencari kan, mungkin karena mau dibikin dua versi ya, versi yang upbeat-nya KDI sama versi balladnya aku. Nah terus kebetulan banget waktu itu tuh kayak aku lagi sering meeting sama MD Music, terus lagi kayak cari-cari juga nih, kayaknya kita bikin soundtrack seru juga. Terus pas banget 17 lamanya lagi nyari soundtrack, pengisi soundtracknya. Terus akhirnya aku juga diajak, terus ayo mau nggak soundtrack untuk 17 lamanya, karena pas banget genrenya juga genre aku, jadi udah genre deh. Pop gitu ya? Ini pop ballad salah satu pop pop ballad gitu kan. Jadi akhirnya kita ketemu workshop gitu-gitu, terus otak-otik aransemennya bareng-bareng sampai akhirnya jadilah Selayaknya Manusia ini gitu. Selayaknya Manusia dibawakan oleh Selayaknya Manusia aku Kanisha. Kalau Dai sendiri gimana? Lagu ini tuh udah aku tulis dari 2020 akhir gitu. Jadi ini Selayaknya Manusia ini terbilang satu lagu tapi dua versi gitu? Iya. Iya. Dua versi, jadi satu versi agak pop ballad, satu versi semacam 80s rock, upbeat gitu. Okay. Iya. Itu jadi awalnya si Dai dulu, kemudian dari Kanesa. Iya, jadi Kada yang nulis, terus akhirnya aku diajak untuk ngisi yang balladnya gitu. Dai itu tadi gimana ceritanya tuh? Iya, aku nulis lagu ini udah dari akhir 2020 gitu. Terus awalnya pun itu sebenarnya lagu macam R&B gitu ya, tapi terus setelah kita ngobrolin juga dengan soundtracknya, kayaknya cocok kalau dijadiin rock gitu, jadiin 80s rock gitu. Terus itu jauh banget kan, jadi kayak wah emang bisa diginiin. Habis itu kita meeting sama produsernya, yaitu Mas Dimas Wibisana. Habis itu ternyata bisa di-rockin gitu. Jadinya wah dapet nih. Kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi. Nggak tau, kayak mungkin emang seri-seri gitu kan butuh lagu baladnya juga ya. Terus kita waktu itu sempet lagi nyari-nyari kira-kira siapa yang cocok. Terus aku sama orang MD juga dikasih denger Kanisha gitu, kayak vokalnya. Dia kan ada cover gitu. Terus oh iya nih ini boleh lah. Terus akhirnya kita get in touch, terus kita itu tadi sih kita nge-aransemen bareng, ngobrol bareng, mengulik lagunya. Berarti saat collab nih ada kesulitan nggak? Maksudnya Kanesa ini kan lagu pop ballad, awalnya kan dibikin juga nggak pop ballad kan? Iya. Kanesa menyambungkannya itu gimana tuh? Nggak aransemen bareng lagi? Waktu itu pas banget lagi aransemennya juga ada Kadai sih di situ. Jadi kayak diarahin juga maunya moodnya seperti apa sih. Terus abis itu juga produsernya juga sangat open tentang masukan dari kita juga. Terus kayak jadi semuanya kayak kerja kelompok banget sih. Kayak semuanya involved gitu. Jadi sebenarnya as long as fun, terus juga komunikasi juga lancar. Jadi kayak akhirnya message mengalir lagunya aja, message lagunya dapat lah ya. Ya karena memang sejujurnya menurut aku malah lebih susah untuk dibawakan yang upbeat daripada yang balladnya, karena liriknya tuh lebih deep dan lebih sad aja. Bener. Sedangkan punya Kada itu lebih upbeat, makanya menurut aku emang lebih bebannya sih di penyanyi penulisnya ya sebenarnya. Kan membawakannya tuh Kanesa sendiri bawaannya begitu tahu liriknya, menurut Kanesa tuh kuat di musiknya atau di liriknya? Touch banget nggak? Both. Menurut aku dua-duanya sangat balance sih, ada kekuatan, ada poin plusnya di kedua
baik itu aransemen, baik itu liriknya, karena apa ya, menurut aku jadi klop aja karena dua-duanya punya poin plusnya masing-masing sih. Yang versinya Kanesha ini banget sih, jadi powerful banget lagunya. Lebih ya. grande ya Grande, gitu. kayak besar banget lagunya. Padahal ini lagu yang menurut gue kayak buat personal gitu, intim gitu. Tapi jadi wow, jadi megah. Ini ciptaan Dai. Ya, Dari pengalaman pribadi kah atau memang sebelumnya sudah tahu bakalan ini cocok buat ini? enggak, ini sebenarnya pengalaman pribadi. Oh. Kayak pas ini apa ya? Ini sebenarnya lagu tentang pas merasakan banget terpukulnya oleh pandemi lah gitu. Kayak aku sempet kehilangan kerjaan lamaku, aku sempet down banget, aku sempet kayak anxious gitu. Jadinya aku tumpahin semua ke lagu ini gitu. Berarti ada unsur kekecewaan juga ya diungkapkan di sini. Betul. Nah, Kanesha, bahkan belum tentu sama nih apa yang dimaksud di lirik itu Bener-bener. sama Kanesha. Nah, menghayati atau menjiwainya itu gimana? Sebenarnya kan interpretasinya bisa beda-beda setiap orang ketika mereka mendengarkan lagu Iya. ya. Jadi waktu itu juga ada vocal coach-nya juga, ada produsernya, ada penulisnya, dan semuanya dikumpul di situ. Ya dikembalikan lagi ke aku, kamu mau ditanya juga kayak Neisha representasinya mau seperti apa? Kita bedah lirik satu-satu kan. Bedah lirik satu-satu, terus kalau menurut aku memang aku lebih mikir ke gimana seseorang yang ya ini sebenarnya finding jati diri sih. Terus dia juga merasa dia beda sama orang kebanyakan, dan itu aku masih bisa relate ke situ karena kan banyak remaja juga mungkin masih kayak masa-masa mencari jati diri lah ya, labil-labilnya lah ya. Cuman nanti balik lagi teman-teman yang dengerin juga pasti akan punya persepsi sendiri, penafsirannya sendiri gitu. Nah, Dai tapi memang ketika dibawakan menurut Dai itu memang pesan yang lo bawa pengen ini tuh sampai juga. Ketika lo mendengar, wah, Sampai banget menurut gua. Keren berarti. Kayak versinya Kanesha tuh bener-bener ngenain banget ke emosi yang menjadi sumber lagunya, sumber liriknya. Kalau laguku kan lebih untuk uplifting, untuk supaya kita nggak terus-terusan down gitu, karena liriknya kan sedih. Nah, aku nggak pengen kita terus-terusan down, tapi untuk pas lagunya Kanesha jadi lebih ngena gitu. Jadi bisa dibilang bisa menambah motivasi juga dong. Benar. Ini udah di-share kan, berarti udah dipublikasikan. Punya Kak Dayu udah? Oh, Iya. Punya aku Kanesha belum. masih di hold. Kita hold untuk rilis 17 lamanya. Nah, ketika yang versi Dai itu dipublish, Ya. responnya gimana? Responnya pertama pada kaget, kayak wah ini lagunya beda banget. Aku kan sebelumnya aku juga di sebuah duo band namanya Rebel Sons, dan musiknya kita tuh yang lebih synth pop, indie pop gitu. Tiba-tiba ngeluarin lagu yang Agak rock gitu. Agak rock itu juga aku belum pernah. Jadinya ini lumayan kaget orang-orang, tapi pada responnya sih pada suka gitu. Mereka pada ngirimin aku kayak WA, ngirimin aku chat kayak liriknya bagus banget ya gini, terus musiknya gini. Jadi aku lebih merasa rewarded lah gitu. Maksudnya apa yang lo sampein tuh nyampe berarti ya? Keren. Nah, lagu judulnya? Selayaknya Manusia ya? Selayaknya. Jadi selayaknya itu laguku, Selayaknya Manusia lagunya Kanesha. Nah, selayaknya ini, Selayaknya Manusia itu memang akan mengisi soundtrack di film 17 Lamanya. Nah, 17 Lamanya ini juga menarik sebenarnya ya nggak? Tahu kan ulasannya film 17 Lamanya nih antara kisah cinta yang never ending story kayaknya ya. Bagus loh. Kita ulas dikit. Kalian pernah nyimak ini nggak sih web series gitu? Gimana, sorry? Kalian nyimak web series nggak di OTT ini? Aku sebenarnya di sini itu Ini kan pengisi. pengisi. Cuman ini gimana pertanyaannya, gue bingung sih. Nggak, gue mau nanya, kalian selama ini nyimak nggak sih web series yang ada? Nah, Oke, iya. Aku nyimak karena aku juga main di web series awalnya. Jadi ini justru pengalaman pertama aku untuk ngisi soundtrack, makanya ini kayak menarik kan. Jadi kayak tertantang, biasanya main, sekarang justru ngisi soundtrack ya. Jadi sesuatu yang baru aja sih menurut aku gitu. Nah, pertanyaan gue,
di soundtrack web series itu yang punya kalian tuh yang bikin beda apa? Oke. Pertama, kalau menurut aku ya, Iya. yang bikin beda karena web series ini tuh punya cerita yang unik, beda, lebih 17 deep, 17 lamanya. lamanya. Jujur, tidak seperti web series biasanya. Makanya ketika aku lihat liriknya selayaknya dan selayaknya manusia, itu apa ya? Menurut aku lebih deep dan lebih meaningful, banyak pesan-pesan di dalamnya ketimbang mungkin web series lain yang udah pernah ada. Makanya 17 lama ini juga menurut aku baru pertama kali sih cerita yang seperti ini diangkat menjadi web series. Jadi cocok logi antara lagu, makna lagu dan juga cerita dari 17 lamanya ini nyambung banget gitu. Cocok lagi sukses. Cocok logi sukses, benar. Berarti emang itu selling point juga ya buat Benar banget. Wah. Coba buat menurut Dai apa yang beda dari Karena lagu-lagu lainnya? karena lucu juga, maksudnya gue ini udah nulis lagu ini Udah sebelum diminta untuk soundtrack kan. Jadi soundtrack. udah tersimpan nih lagunya, tapi terus pas dibilang ada soundtrack ini nih, lu lagu ini kayaknya cocok gitu. Oh emang cocok. Gue belum tahu sinopsis 17 lamanya, ceritanya belum tahu gimana, tapi cuma diceritain intinya tentang perjalanan seorang perempuan gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya tahu sinopsis aslinya, cerita aslinya kayak oh ternyata pas juga gitu, kayak ini emang tentang seseorang yang perjalanannya itu sendirian dan nggak bisa dimengerti orang lain gitu, jadi kayak pas gitu sama lagunya itu. Berarti gini, Lucu sih. sorry, berarti lagu yang buat soundtrack ini memang sebelumnya sudah dipublish juga ya? Oh belum dipublish, Belum, tapi dari- maksudnya oh, udah oke. aku tulis gitu sebelum nonton atau sebelum denger sinopsisnya gitu. Oke, begitu ceritanya. Pengen denger kan gimana suara merdunya si Carissa dengan ciptaan Dai dan aransemen baru yang lebih agak mellow dan ballads gitu. Kita promosin dengar di mana aja yang udah di sound Spotify. Digital platform favorit kalian lah, pokoknya semua digital semuanya platform masih favorit ada. kalian pasti ada. Ada di YouTube-nya MD Musik juga pastinya. Jangan lupa tuh MD Musik Indonesia. Betul, jangan yang bajakan nih guys. Iya. Oke, begitu ceritanya. Cukup sekian, kita sampai ketemu lagi nanti di event wawancara artis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Oh, oke. Udah keluar ya? Nanti. Banyak ya. Boleh. Oke. Ref ya? Udah nih mas. Oh iya. Oke. Hentikan nebar dadaku, hilang kendaliku, melemah tubuhku. Apa yang salah denganku? Aku tak merasa seperti manusia selayaknya. Menyentuh sekali ya. Oke. Thank you. Thank you. Thank you.